Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our songs shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman di dalam ibadah ini disampaikan oleh Evangelis Dante Simbolon, MA, MDiv, dan pelayan liturgi Penatua Veronica Andris, serta dibantu oleh Saudara Joshua di bagian IT spesialis. Kita akan masuk dalam saat teduh sebentar. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang beribadah di rumah, dimanapun kita beribadah. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tema minggu ini menjadi pelaku firman 100%. Firman Tuhan tertulis pada Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Marilah dengan sukacita kita memuji Tuhan Allah yang selalu memelihara hidup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua menghadap Tuhan. Nas pembimbing dari Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai-Mu juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kami akan mengawali kehidupan kami dalam minggu yang baru ini. Kami datang beribadah, bersujud sembah, serta memuliakan nama-Mu. Layakkan kami orang berdosa ini, dan berkenanlah Tuhan atas ibadah kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui dan menyesal atas segala dosa dan kejahatan kami. Baik, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami itu. Ajari kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27, menjadi pelaku firman 100%. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dikenyangkan. Melalui firman-Mu misteri
kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kami boleh kami ketahui. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin lagi Tuhan menjadi pelaku firman. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, buka mata hati pikiran kami agar kami tahu dan mengerti maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai firman-Mu Tuhan, tanamkan di dalam hati kami masing-masingnya. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh berkenan duduk di sekitar firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awalnya ayat 19 tadi dikatakan, saudara yang dikasihi, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di sini kita bicara tentang kecepatan yang kita bandingkan antara telinga dan lidah. Ya, membandingkan itu seperti kecepatan itu seperti di dalam sirkuit. Kalau kita lihat ada kecepatan di sirkuit di dunia ini, maka yang menjadi pemenang itu adalah lidah, karena lebih cepat berkata-kata, sedangkan telinga lebih lambat untuk mendengar. Ini kenyataan umum. Ada lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, lidah tidak bertulang. Ya, tidak terbatas kata-kata. Maka telinga juga kalah cepat untuk mendengarkan. Walaupun telinga adalah tulang bertulang, tetapi tulang rawan, masih lebih cepat lidah yang tanpa tulang. Itu sehingga lidah lebih berkuasa, lebih cepat dia melakukan tindakan. Bagaimana kita melihat kuasa lidah yang dinyatakan di dalam Yakobus? Kalau kuda, mulutnya yang dikekang. Kalau kapal, yang dikemudikan itu, kemudinya itu yang menjadi pegangan. Tetapi kalau manusia, lidahnya yang dipegang. Saya berikan kesaksian ketika kami di Toraja menghadiri pemakaman anak buah kami. Kerbau yang akan dipotong sebelum dipertandingkan di lapangan
ada satu kejadian. Kerbau ini lari ke arah penonton. Kami semua berlari kucar-kacir, tunggang-langgang menghindari. Tapi ada seorang anak kecil datang mengejar kerbau yang besar itu. Dipegangnya tali yang mencucuk hidungnya. Kemudian kerbau itu tenang, mengikuti kemanapun dibawa oleh anak kecil ini. Itulah kunci kendali. Ya, demikian juga manusia. Dengan lidahnya kita bisa mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita. Kalau api yang kecil bisa membakar hutan yang besar, lidah pun seperti api, bisa menghanguskan hidup kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah yang sama kita juga bisa mengutuki sesama manusia. Dari mulut yang satu keluar kata berkat, dan di mulut yang sama juga keluar kata kutuk. Itu yang tidak boleh terjadi dari setiap anak Tuhan. Itulah kuasa lidah. Memenangkan telinga ataupun cepat untuk mendengar. Jangan kalah kecepatannya dengan lidah kita. Oleh karena itu jadilah pemenang. Bagaimana memenangkan untuk cepat atau peka untuk mendengarkan. Kepekaan itu bisa berpotensi untuk menjadi konselor, penasehat, lebih memiliki kepedulian karena mendengarkan masalah orang lain, lebih banyak hikmat pertimbangan terhadap semua realita kehidupan, lebih rendah hati, lebih menerima kenyataan-kenyataan hidup. Itulah kecepatan kalau kita semakin peka lagi mendengarkan, akan lebih banyak lagi kita bersyukur. Nah, bagaimana kita memenangkannya? Tentu ini bukan hanya masalah pengetahuan atau teori saja, tetapi perlu dipraktekkan. Lebih banyak mendengar firman Tuhan. Itu kata kuncinya. Lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang mau berbicara. Mendengarkan keluh kesahnya, mengurangi bicara kita. Bicara hanya yang relevan saja. Begitulah kira-kira di dalam ketika kita memenangkan kecepatan telinga kita, ya, semakin peka, semakin sensitif terhadap masalah, kesulitan, masalah pedulian pada orang lain, dan itulah bukti pernyataan kasih. Kasih tidak mungkin terjadi kalau telinga kita tebal, ya. Justru semakin peka telinga kita akan lebih tergerak hati kita melihat masalah-masalah orang itu. Di ayat 21 dikatakan, buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang banyak. Jadi jangan disimpan atau dipungut lagi, ya. Kalimat-kalimat yang kotor yang tidak menjadi berkat, dan menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan terbuka hati. Ya Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Tidak bersungut-sungut atau berinteraksi lagi, wah mau gini, wah begitu. Nah, tetapi kita dengan terbuka, tertunduk, ya. Firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi hendaklah kita menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Artinya melakukan apa yang didengar, ya. Jadi ini merupakan suatu proses. Mendengar dulu baru melakukan. Jadi kalau mendengar saja, ya, tanpa melakukan, itu proses itu baru sekitar 10-20%. Ya, dari penyelesaian kejadian. Jadi sebab itu kita jangan menipu. Kalau menipu itu mungkin kita tidak pernah menipu orang lain, ya. Tetapi apakah kita sering menipu diri kita sendiri? Kita mengatakan, ya, berkata tetapi tidak melakukannya. Tidak ada integritas,
tidak sekata, seia, sekata dalam tindakan. Minimal tidak selaras apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Itu yang dikatakan menipu diri sendiri. Memang tidak ada yang rugi orang lain, tetapi diri kita rugi ditipu oleh kita sendiri. Ya. Proses menjadi pelaku ini tadi saya katakan satu proses kejadian mendengar dan melakukan. Proses untuk menjadi pelaku diawali dari mendengar. Kalau dikuantitatifkan, mendengar itu kira-kira selesai sekitar dari 100% suatu proses ini, ya kira-kira 10-20% lah. Dalam kira-kira ya. Tetapi bagian yang terbesar adalah melakukan kegiatan, melakukan apa yang didengarkan. Itu menjadi 80% dari apa yang ingin dilakukan. Jadi dengan kata lain bahwa bagian yang terbesar ya adalah melakukan, bukan mendengar. Tidak 50-50. Karena mendengar itu sangat mudah. Tapi yang berat adalah melakukannya. Yang panjang adalah melakukannya. Yang banyak adalah melakukannya. Dan itu terus menerus. Berulang-ulang menyatakan kesetiaan dan ketaatan. Ya, ulangi terus itu apa? Bagian yang terbesar adalah melakukan, menjadi pelaku firman. Sebab jika seorang hanya mendengar, katakan, tidak melakukannya, itu seperti kita ngelihat di cermin. Ya, cantik, atau waduh, ada yang kurang. Ada yang terlalu ada yang salah di wajah kita. Diamati, selesai. Dilihat lagi, diamati, selesai. Ya, semua orang bisa melakukan itu. Itulah dikatakan hanya melihat seperti seumpama seorang yang lihat di cermin. Tidak ada tindakan apa-apa dari proses melihat dari cermin itu. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi. Ia segera lupa bagaimana rupanya, ya. Nah, oleh karena itu kata lupa ya menjadi kunci bagaimana kita selalu tetap mengingat apa yang kita dengarkan. Bagaimana caranya supaya jangan lupa? Uji daya ingat. Kalau minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, apa, dari mana? Nah, lakukan interaksi dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba belajar tentang interaksi firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Dalam bacaan Alkitab ini tadi dikatakan, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa interaksinya? Dari kata renungan firman Tuhan itu kita bicara yang pertama tentang dosa. Dosa apa yang harus saya tinggalkan? Ya. Artinya dosa tadi dikatakan jangan lebih cepat bicara, ya. Jangan timbulkan amarah. Atau di sini dikatakan jangan cuma mendengar. Nah, kalau cuma mendengar ya saya tidak melakukan, itulah bagian daripada dosa kita. Ya. Kemudian kita bicara tentang janji. Janji apa yang dapat saya pegang dari sana? Ya. Di sana dikatakan saya berjanji untuk mendengar dan melakukan. Jadi setiap membaca firman, saya berjanji untuk mendengar dan melakukan. Ya, itu firman yang kita pegang tadi itu. Kemudian perintah apa yang patut kita patuhi? Ya, bahwa saya harus melakukan. Saya harus melakukan. Itulah perintah. Kemudian berkat. Berkat apa yang dapat saya nikmati?
saya dari bacaan tadi dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ada kebahagiaan yang akan didapatkan kalau kita melakukannya. Memakna itu kebahagiaan, berkat yang dapat dilakukan. Nah, kemudian dari berkat itu mungkin kita juga merasa gagal, pernah gagal. Ini menjadi keterbukaan kita terhadap satu firman, berinteraksi. Kegagalan apa yang saya bacakan? Saya sering mendengar firman Tuhan, tetapi saya gagal melakukannya. Sering mendengar, tetapi gagal melakukannya, atau tidak sepenuhnya saya lakukan. Itulah kegagalan. Kemenangan apa yang untuk saya, ya, yang untuk saya dapatkan? Kalau saya mendengar dan melakukan, maka saya menyelesaikan tugas tugas dari firman ini, menjadi pelaku firman. Itulah kemenangan dari orang yang melakukan firman Tuhan. Kemudian dari sana kita juga baru bicara tentang pikiran. Pikiran yang baru apa yang kita dapatkan dari ayat ini, ya. Pikiran tentang Allah, bahwa Allah tidak menginginkan kita hanya mendengarkan, ya. Dan pikiran baru itu adalah satu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Di Lukas 6 ayat 46 katakan, Tuhan Yesus katakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ya, ini agak keras Tuhan Yesus menegur, ya, bahwa mereka yang tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, itu yang dikatakan omong doang. Ya, diomongkan tetapi tidak dilakukan. Itu yang dikatakan dengan sia-sia, percuma. Atau kalau di dalam istilah bahasa Inggrisnya NATO, no action, talk only. Ya, tentu kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Kita belajar untuk mendengar dan melakukan sepenuhnya. Jadi kita belajar melakukan sepenuhnya. Itu sehingga tema kita dikatakan menjadi pelaku firman 100%. Kalau ada 5 atau ada 10 firman yang kita dengarkan, maka 10-10-nya kita habiskan, kita selesaikan, kita lakukan. Barang siapa meneliti, ya di ayat 25 dikatakan, siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi mendengar itu juga tidak sambil lalu. Dia mesti ada waktu perenungan, penelitian, ya. Setiap hari Kamis malam kita sering Bible study bersama. Dalam satu ayat ada banyak masukan-masukan, interpretasi dan arahan. Semakin dalam lagi, akar katanya juga dipelajari. Itu tidak arti daripada meneliti yang sering kita lakukan di dalam Bible study, dan itu terus, ya, dijalankan, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, ya, tetap setia berapapun orang yang ikut di dalam Bible study, ya, karena di dalam meneliti hukum, meneliti firman Tuhan, ya, semakin dalam kita semakin mengerti hukum itu yang memerdekakan, membebaskan kita, dan ia bertekun di dalamnya, ya. Ia bertekun, kita bertekun di dalamnya, artinya kita serius, kita fokus, ya, sehingga tidak walaupun ada Bible study, perbincangan, diskusi kiri kanan, tapi dia fokus kepada kalimat kata firman yang sedang dibahas. Dia tidak lari kemana-mana, ya, bukan hanya mendengar untuk melakukannya, untuk melupakannya, ya. Jadi di
di sini tidak mendapatkan kebahagiaan kalau dia dengar lantas dia lupa, seperti orang lihat cermin, dia tinggalkan cermin, dia lupa apa wajah yang sesungguhnya. Ya, jadi kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari mendengarkan. Kalau kita berpersepsi, ya, menganggap saya bahagia mendengarkan firman Tuhan, betul, ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu baru di level 10-20%. Belum masuk di dalam kategori klasifikasi 100% kebahagiaan yang Tuhan curahkan, karena kebahagiaan itu dari perbuatannya. Kalau dikatakan bahwa kebahagiaan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi tumbuh kebahagiaan itu karena kita melakukan, karena ada perbuatan, ada action yang dilakukan. Ia akan berbahagia. Disitulah dia katakan kebahagiaan penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ini persepsi. Persepsi orang beda-beda. Yang penting saya datang ke gereja, katakan saya datang beribadah, tetapi tidak berubah omongannya, yang tidak mengekang lidahnya, maka dikatakan di firman ini, ia menipu dirinya sendiri. Penipu. Kita ini adalah penipu. Yang kita kita beribadah, tetapi lidah kita tidak dikekang, tidak diatur, tidak menjadi berkat. Omong sana, omong sini, dan seterusnya. Ia menipu diri sendiri, maka ini satu kesimpulan. Sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kita mengatakan kita menganggap diri kita beribadah, ternyata penilaian Allah sia-sia. Karena apa? Karena tidak dikekang lidahnya. Karena apa? Karena kita menipu diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang terakhir kita bicara tentang ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Menjaga supaya diri kita tidak dicemarkan. Itu ibadah yang murni. Jadi ada action yang dilakukan, bukan hanya datang ke gereja, pulang ke rumah, datang ke gereja, pulang ke rumah. Tetapi ada satu rencana yang dulu dilakukan, yaitu mengunjungi yatim, mengunjungi janda, atau melihat kepedulian kita, ya, melakukan firman yang kita dengarkan, ya, mengunjungi yatim, janda dalam kesusahannya, atau orang-orang yang dalam kesusahan. Dulu sebelum pandemi, kami sering pergi ke tempat panti jompo. Ya, ini betul-betul orang yang tidak punya saudara, tidak punya sanak saudara, yang dikumpulkan dari pinggir-pinggir jalan. Kami bawa makanan dengan firman Tuhan yang pendek-pendek. Kami beri dia kesempatan bernyanyi, bersuka cita, bahkan dia memberikan kesaksian, memuji Tuhan. Ya. Kemudian kalau ada yang susah jalannya, kami jemput dari tempat tidurnya, dari barak-barak di bawah sana itu. Kami dorong melalui menggunakan kursi roda, ya, dari tempat ini. Ya, ada kebahagiaan di dalam melakukan itu. Bayangkan, mereka orang-orang yang terpinggirkan, kita dorong, kita bukti daripada kasih kita, supaya mereka juga ikut mendapatkan kebahagiaan, mendengarkan firman Tuhan, menikmati segala berkat yang diberikan Tuhan. Ini bukan hanya berita untuk didengar, tetapi kami melakukannya. Begitu juga di Jakarta, dekat gereja kami ada panti orang buta. Kami datangi, kami kunjungi, ya. Bahkan lebih hebat lagi, dia
menguasai firman walaupun dia tidak melihat. Bayangkan. Menguasai firman Tuhan walaupun dia tidak melihat. Kepekaannya terlatih secara luar biasa. Ya. Tetapi dia juga punya keterbatasan. Dan dari keterbatasan itu kami saling menopang, kami saling mendukung, kami saling melihat. Ada interaksi, ada kepedulian yang kita datangi, ya. Bukan hanya di antara kita semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini sebagai penutup, kita mendengarkan beberapa pesan pastoral yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Menangkan telinga, lebih cepat mendengar dibandingkan mulut untuk berbicara. Kekang lidah kita untuk menguasai diri kita. Kemudian manfaatkan telinga itu, kepekaan itu untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi konselor, mendengar masalah, mendengar kesulitan orang. Tingkatkan kepedulian kita, kasih kita dari mendengar. Dari sanalah kita semakin tahu keberadaan kita, semakin kita bersyukur atas nikmat-hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mendengar firman Tuhan memang baik. Tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan adalah satu kesatuan yang utuh. Dikatakan lagi, mendengar firman Tuhan memang baik. Tetapi jadilah pendengar dan pelaku. Satu set, ya. Tidak dipisahkan. Saya cukup mendengar saja, tidak demikian. Tapi mendengar dan melakukan adalah satu kesatuan yang utuh. Pelaku firman bukan hanya, wah ini firman ini cocok buat saya lakukan. Wah ini firman ini tidak enak buat saya tidak lakukan. Kalau katakan, Tuhan katakan pergilah, saya nggak mau ke sana. Bagaimana kita mau bicara tentang menjadi pelaku firman Tuhan? Hanya memilih yang cocok, yang saya sukai, yang saya senangi, ya. Itu sebagai passion saya saja. Itu artinya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tetapi tidak melihat rancangan Allah di dalam hidup kita terhadap firman itu. Tetapi dikatakan lakukan seutuhnya, 100%, semuanya. Jangan kita beribadah tanpa mengekang lidah kita agar kita tidak sia-sia dalam ibadah kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar. Memang berat Tuhan Yesus. Ada banyak yang kami dengarkan, tapi sedikit yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami semakin menyadari Tuhan bahwa kehendak Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan di dalam perbuatan. Dalam apa yang dilakukan dari pendengaran kami. Bahwa mendengar dan melakukan adalah satu kesatuan yang utuh. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hanya memilih apa yang kami sukai untuk kami lakukan. Tuhan mengutus kami. Melalui firman Tuhan kami boleh belajar apa yang bisa menjadikan patokan renungan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesetiaan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, kita sambut dengan lagu dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku.
kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa negara kami. Banyak anak bangsa dari berbagai suku, dari berbagai golongan, dan dari berbagai agama dan kepercayaan bersatu padu, berjuang, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan ini. Kami bersyukur atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tetap tegak di bumi pertiwi Indonesia. Pakai kami Tuhan agar kami juga ikut berpartisipasi di dalam membangun negeri ini. Pakai kami Tuhan untuk berprestasi menurut bidang dan keahlian kami. Tuhan, karuniakan kesatuan dan kedamaian atas bangsa dan negara kami. Berikan kesehatian, kesadaran penuh dari setiap anak bangsa akan arti dan peran dalam mempertahankan dan membangun kesatuan serta kedamaian dari negeri kami. Tuhan, tanamkan roh kasih, roh yang mencintai keadilan dan kebenaran di setiap hati kami, sehingga kami selalu takut akan Tuhan, jijik terhadap dosa, benci kepada pengejaran suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melemahkan daya saing negeri kami. Demikian juga keserakahan yang dapat membuat ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, jurang antara si kaya dan si miskin. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari jajaran yang tertinggi di pusat sampai yang terendah di daerah, sebagaimana kriteria yang Tuhan syaratkan, yaitu yang cakap, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya, yang benci pengejaran suap, pemimpin yang setia dan bertanggung jawab. Tuhan berikan kualifikasi ini kepada para pemimpin kami, dari presiden maupun wakil presiden dan seluruh aparat sipil negara, bupati, gubernur, wali kota, camat, RT, dan RW, agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang melayani bukan dilayani, pemimpin yang berdedikasi dan berintegritas. Demikian juga dalam tugas pemberantasan narkotika. Tuhan tolong mampukan para petugas, polisi maupun para petugas lainnya. Kuatkan hati mereka untuk tegar dan tangguh dalam tugas pemberantasan. Demikian juga di dalam pemberantasan terorisme. Berikan kemampuan untuk menindak memadamkan setiap upaya usaha yang meneror negara ini. Jadikan negara kami negara yang damai, baik di Indonesia maupun di Amerika,
dalam kerukunan dan kesatuan hidup dan kebersamaan yang saling sapa, saling menolong. Berikan roh hikmat kepada para aparatur negara. Demikian juga Bapa di dalam surga, pada dampak ekonomi akibat daripada COVID ini, ada banyak usaha yang tutup, pengangguran yang bertambah, pencari kerja yang meningkat. Tuhan tolong Bapa, agar pemulihan ekonomi ini berhasil, sehingga kami boleh hidup normal seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan pada keluarga yang menderita COVID, bahkan ada yang menjadi korban juga. Tuhan tolong Tuhan, di dalam peningkatan COVID baik di Indonesia maupun di Amerika ini. Misteri yang melanda ini biarlah segera berakhir. Tuhan berkati para dokter, para perawat, tenaga medis, petugas rumah sakit di garda yang terdepan. Terima kasih Tuhan, sebagian daripada masyarakat sudah divaksin, sehingga dengan cara ini bisa meningkatkan imunitas komunal. Biarlah vaksin berjalan lebih luas lagi, sehingga target program vaksinasi menyeluruh. Cukupkan pengadaan dan distribusinya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GICRC. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan bagi para pengurus gereja, sebagaimana orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berkati para pengerja gereja, bekerja keras dalam membangun kedewasaan iman jemaatnya, membangun hubungan komunikasi dengan Allah, baik melalui berbagai teknologi komunikasi, Zoom maupun WhatsApp atau lainnya, sehingga gereja dan jemaat tetap terhubung. Kami percaya dimanapun 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, berkati Pastor Tony Thanos, berikan roh hikmat dalam memimpin gereja. Tuhan berkati Penatua Hari Napitupulu, Tuhan berkati Penatua Tetisu, Tuhan berkati Penatua Reita Tandayo, Tuhan berkati Penatua Veronica Andres, Diaken Keisia Sinaga, demikian juga ahli IT Joshua Simbolon. Tuhan berkati seluruh pengerja Tuhan, beri kekuatan dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih Bapa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami punya kemampuan untuk berbuat baik kepada setiap orang yang memerlukan kebaikan. Namun kami mungkin tidak melakukannya untuk hal itu. Ampuni kami Tuhan. Sesungguhnya kemurahan Tuhan terlalu banyak kepada kami. Namun kami kurang banyak melakukan kebaikan itu. Kami kurang bermurah hati. Ampuni kami Tuhan orang berdosa ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bermurah hati di dalam berbagai program diakonia gereja ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Ajar kami sebagaimana Yesus melihat kesulitan orang lain. Sabda Tuhan, tergeraklah hatiku oleh belas kasihan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Penatua Tetisu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berikan panjang umur, berikan kesehatan yang prima, sukacita dan damai sejahtera di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati secara khusus pelayanannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi pemisah dalam adalah dosa kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan memasuki persembahan syukur, ungkapan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di era pandemik ini, COVID-19, kita melaksanakan pengumpulan persembahan khusus untuk Gereja Kasih Anugerah bisa memberikan kepada bendahara yang terdekat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera dan jadikan menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Di dalam setiap sendi kehidupanmu, di keluarga, di gereja, di masyarakat, dan di bangsa negara ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin, amin, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian telah selesai. Salam persekutuan, selamat hari Minggu.